biasa, jumpa lagi dengan saya Buce. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan penggunaan efek Image Matte pada program Adobe Premiere. Di sini saya menggunakan Premiere Pro versi 2, tetapi jika Anda memakai versi yang lain, saya yakin cara pemakaian efek Image Matte ini serupa saja. Saya akan perlihatkan dulu contoh video klip yang akan kita tiru pembuatannya. Filenya saya simpan di folder tutorial Image Matte ini, subfolder sampel. Saya double klik untuk diputar di media player. Kita lihat di sini ada beberapa elemen grafis, yaitu animasi teks, video hasil live shooting, dan secara agak samar dapat kita lihat di belakang terdapat animasi bendera merah putih yang berkibar yang memberi nuansa dinamis dan heroik tertentu. Kita akan melakukan kegiatan editing video untuk mendapatkan hasil yang serupa itu. Namun karena saya sudah tidak memiliki hasil syuting asli, maka akan digunakan stok klip video yang lainnya. Sebagai persiapan yang mesti kita miliki adalah 1. Stok file video atau biasa kita sebut footage. 2. File image matte dalam format bitmap. 3. File animasi background. Dan 4. File sound sebagai pelengkap. Kini kita lihat dulu manajemen file dalam proyek kita ini. Di sini ada folder tutorial image matte. Di dalamnya ada sejumlah subfolder, yaitu audio, untuk file audio yang akan kita gunakan sebagai pelengkap saja. Kemudian footage, berupa hasil video syuting. Ini sampel, berisi klip video yang telah kita lihat tadi. Dan ini support files, berisi sejumlah file image matte dan file video yang akan digunakan untuk video background. File image matte 007 ini berukuran 720x576 dalam format JPEG. Saya klik file ini, beginilah tampaknya. Ada bagian putih dan hitam, dan antara kedua warna itu dibatasi oleh warna abu-abu yang halus. Nanti kita akan lihat lagi file ini untuk mencoba memahami efek yang dihasilkan dari informasi warna yang terkandung di dalam file image matte yang seperti ini. File matte yang ini merupakan file alternatif, nanti akan kita coba juga. Demikian pula dengan file yang ini. Sedangkan ini adalah file video yang akan kita gunakan sebagai background. Baiklah, kini bisa kita mulai. Saya perlihatkan dulu setting project editing ini. Project setting, general. Ini adalah format editing video yang paling lazim digunakan. Saya cancel. Kini kita punya project Premiere yang masih baru. Secara default ada sequence 01 di sini. Namun saya akan membuat satu sequence lagi untuk menempatkan file video sampel agar kelak mudah bagi kita untuk membandingkan. Saya klik file, lalu new, lalu sequence. Di sini saya beri nama sampel. Oke. Maka kini kita punya sequence lain yang bernama sampel, yang otomatis juga menjadi sequence aktif pada timeline ini. Kini akan saya import file sampel. File, import. Kita ke folder sampel, lalu klik clip 01. Kita drag ke timeline. Inilah file video yang tadi kita saksikan, yang akan kita tiru hasilnya. Kini saya klik sequence 01 untuk mengaktifkannya. Saya ubah dulu namanya dengan klik kanan, rename, lalu saya tulis image matte. Oke. Ini saya akan import file-file yang kita butuhkan, yang telah saya tunjukkan tadi. Untuk mengimpor, selain dengan perintah dari menu bar, bisa juga dengan shortcut Ctrl I, atau bisa juga dengan double klik pada area yang kosong di sini. Saya import dulu audionya. Kemudian footage. Lalu support file saya pilih semuanya. Maka kini kita telah punya semua file yang dibutuhkan. Kini saya drag file footage ke timeline di layer video 2. Lalu video background merah putih di video 1. Penempatan ini amat penting, tidak boleh terbalik, bahwa video background tepat terletak di bawah video utamanya. Kini yang akan kita lakukan adalah memberi efek image matte
yang akan menghasilkan area transparan pada video utama yang ada di atas ini, sehingga dari area transparan itu akan terlihat gambar video background yang ada di bawahnya. Untuk jelasnya, kita lakukan saja. Efek Image Matte ini ada di tab efek di sini, folder video efek. Kita buka subfolder keying. Nah, ini dia efek yang kita cari yang bernama Image Matte Key. Efek ini kita drag ke file footage 01 sehingga kini tampak pada window efek control. Di sini terdapat pilihan setting untuk efek Image Matte Key ini. Yang jika saya klik segitiga di sebelah kirinya ini akan tampak rincian settingnya. Di sini kita mesti melakukan langkah setup dulu dengan klik tombol yang kanan ini yang akan memunculkan window untuk memilih file yang akan kita gunakan sebagai image matte. Agar lebih jelas, saya pakai mode thumbnail, lalu saya pilih file matte 007, lalu open. Seketika itu pula hasilnya bisa kita lihat di monitor ini. Saya scrub di sini untuk melihat-lihat, atau bisa juga saya enter untuk membuat video preview. Namun harus sedikit bersabar untuk bisa melihat hasilnya. Kini kita akan mempelajari apa yang telah terjadi di sini dengan membuka file image matte yang tadi kita gunakan. Di sini jika kita perhatikan bahwa area yang hitam ini pada video editing tadi berubah menjadi area transparan sehingga berperan sebagai celah untuk melihat video background yang ada di layer bawahnya. Sedangkan yang putih ini disebut dengan area opak, di mana gambar video yang atas tadi akan tampil utuh. Sedangkan daerah yang gray menjadi daerah yang semi-transparan. Dengan adanya area gray ini, kita tidak mendapati pembatas yang jelas antara gambar utama dan video background. Dan pada kasus editing ini, demikianlah memang yang kita harapkan. Kini saya akan coba dengan file image matte yang lain, di mana lebih tegas pembatasnya antara area hitam dan putih. Kemudian akan kita coba pula file matte 009 ini, di mana batas antara hitam dan putihnya amat jelas. Kita akan melakukan setup ulang. Kali ini saya akan memilih file matte 008 ini, maka beginilah hasilnya. Berikutnya saya setup ulang, saya pilih file matte 009, maka hasilnya tampak seperti ini. Di sini ada pilihan, yaitu jika kita contreng reverse, maka hasilnya akan terbalik, yaitu area hitam yang semula ialah area transparan, berubah menjadi tidak transparan, alias opak. Sedangkan area putih yang semula opak menjadi area transparan. Di sini juga ada pilihan, bisa kita gunakan matte alpha atau matte luma, yang akan menghasilkan sedikit perbedaan. Pada kasus ini, saya lebih suka hasil yang diperoleh dari penggunaan file image matte yang pertama kali kita gunakan, maka saya setup ulang. Kini saya drag file sound, lalu saya enter untuk preview. Jika kita lihat lagi sampelnya, kini perbedaannya hanyalah pada elemen grafis animasi teks. Untuk mempelajari produksi grafis animasinya, Anda bisa mengunjungi situs saya belajaranimasi.com. Demikianlah kita telah menggunakan efek image matte pada Adobe Premiere. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial berikutnya.